Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, di mana telah memberikan kita kesempatan, yaitu dengan diberikannya kita umur panjang, dianugerahkannya kepada kita keimanan dan juga kesehatan serta kesempatan, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mentadabburi firman Allah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Furqan. Bacanya Al-Furqan, surahnya juga Al-Furqan. Ayatnya ayat 63, kalau cukup waktunya sampai 77, di mana di dalam Quran surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai 77 ini bercerita tentang ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha rahman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas seperti apa amalan-amalan hamba Allah ini, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa ternyata tujuan utama Allah menciptakan manusia itu tiada lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan ibadah disebut dengan abid, atau bisa juga disebut dengan ibad, ya, abid ataupun ibad. Nah, di surah Al-Furqan ini Allah menyebutkan, ya, amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh ibadur rahman ini. Nah, mudah-mudahan ayat ini nanti memberikan inspirasi buat kita untuk beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita temukan beberapa amalan, baik itu amalan sifatnya akhlak, ada juga amalan yang terkait dengan materi, ada juga amalan yang terkait dengan fisik, ya.
Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan nantinya. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang penyayang, yaitu mereka yang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi mereka dengan rendah hati, tidak berjalan dalam keadaan kesombongan, keangkuhan, tapi berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Orang yang benar-benar ingin menjadi hambanya Allah, dia menjalani kehidupan hari-harinya di muka bumi ini menjauhi sifat sombong. Sehingga Allah katakan, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang pertama itu dicirikan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna di sini maknanya merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak congkak dalam kehidupan sehari-harinya. Ada juga yang memberikan penafsiran bahwa makna hauna di sini itu adalah berjalan dengan tidak banyak melakukan kemaksiatan. Jadi jika dia berjalan di muka bumi ini kemanapun arah tujuannya, hamba Allah itu senantiasa berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian berikutnya disampaikan Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dikata-katai oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, dia ucapkan kalimat-kalimat keselamatan, kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan. Ini kata para ulama, maknanya orang yang menjadi hamba Allah itu adalah jika dia diberikan keburukan, mendapatkan perilaku keburukan dari orang lain, dia malah membalas dengan kebaikan. Wah, ngalih nih Ustaz, ngalih. Biasanya orang itu kalau dijahili orang yang ingin membalas kejahilannya. Kita dicaci maki, ya kita caci maki ulang. Itu nafsu. Itu hawa nafsu. Nah, hamba Allah itu jika dia dijahili, diberikan perilaku, tindakan, ucapan yang itu mengandung kejahilian, perilaku-perilaku kebodohan, maka dia balas dengan ucapan yang baik, dibalas dengan perbuatan yang baik. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi terkait bagaimana sikap Nabi, akhlak Nabi menghadapi perilaku-perilaku orang yang jahil. Mungkin kita pernah mendengar cerita bagaimana Nabi setiap kali lewat depan rumah orang Yahudi, yang kebetulan orang Yahudi ini benci sama Nabi, setiap kali lewat depan rumahnya dia ludahi Nabi. Ini kan perilaku jahil ini. Orang gak salah, orang baik-baik diludahinya. Gak hanya sekali dua kali meludahnya, setiap kali lewat situ dia ludahi Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Dalam riwayat itu disebutkan suatu saat ketika Nabi lewat, yang ludahi hampir ludahi, gak ada yang meludahi. Lalu Nabi mencari tahu kemana orang yang tukang ludahi. Rupanya tukang ludahi itu sakit.
sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi malah menjenguknya. Dia jenguk orang yang dahulu senantiasa meludahinya, menyakiti hati Nabi, tapi Nabi malah membalas dengan kebaikan. Dia doakan semoga sembuh, dia kunjungi, dia jenguk orang sakit. Apa yang terjadi? Dengan perilaku seperti itu malah membuat orang Yahudi yang dahulunya benci kepada Nabi jatuh hati. Bahkan sampai disebutkan di riwayat itu, dia pun pada akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Muhammad adalah utusan Allah. Ini contoh bagaimana Nabi juga memberikan contoh panutan buat kita manakala kita diuji dengan hal-hal yang sifatnya perilaku kebodohan seperti itu, ya, qaulu salam, berikan ucapan keselamatan. Artinya apa? Balas dengan kebaikan. Ada juga contoh yang lain, yang ini lebih berat lagi. Kalau diludahi nggak menyakiti fisik, tapi perasaan panjang lah. Diludahinya kita nggak ada sekali, berkali-kali. Ini ada kisah yang kedua, bagaimana kesabaran Nabi dan bagaimana Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Suatu saat, ya, di dalam Sirah Nabawiyah itu disebutkan ketika dakwah Nabi di Mekah itu banyak mendapatkan perlawanan, ya, mendapatkan banyak penolakan, maka Nabi berinisiatif untuk mengembangkan dakwah itu ke mana? Ke negeri Taif, ya, ke Taif. Namun apa yang didapatkan Nabi ketika Nabi hendak dakwah di Taif itu, ketika sudah sampai di pinggiran kota Taif, sudah dihadang oleh penduduk Taif. Dia tolak, dia usir Nabi, bahkan dilempari Nabi, sehingga lemparan itu mengenai wajah Nabi dan membuat Nabi mengeluarkan darah. Ini suatu perilaku yang amat keji. Seorang Nabi, seorang Rasul mau berdakwah baik-baik, diusir, dilempari. Melihat peristiwa ini membuat hati Jibril itu menawarkan jasa. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, jika engkau izinkan, niscaya bukit ini akan kuangkat dan aku timpakan kepada penduduk negeri Taif, biar mampus. Apa jawaban Nabi? Jangan engkau lakukan yang demikian itu. Aku doakan biarlah orang tua yang hidup saat ini seperti itu, tapi aku berharap anak cucu mereka nanti akan menerima dakwah. Itu doa Nabi. Biarlah orang tuanya yang menolak, tapi aku berharap suatu saat anak-anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka nanti menjadi hamba-hamba Allah. Ini juga menjadi bukti bagaimana Nabi, manusia itu kadang-kadang bisa mengungguli sifatnya malaikat. Ya. Malaikat kalah, tidak sabar dia. Nabi kita sabar, ya, sabar. Bahkan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Nah, sekarang ada juga contoh yang bisa kita contoh sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Khatabahumul jahilun, apabila engkau dibicarai oleh orang-orang yang jahil. Ini kan umum nih, ya, perkataan-perkataan yang nggak mengenakan ini sumbernya kan dari berbagai macam sumber datangnya. Bisa dari teman, bisa dari tetangga, bisa juga dari keluarga kita sendiri, bisa juga dari anak-anak kita sendiri. Maka pegangi kalimat ini, qaulu salam, ucapkan yang baik. Kadang-kala hati orang tua jengkel melihat perilaku anaknya, lalu keluarlah kata-kata yang kada pas. Ingat, kata-kata orang tua itu bisa jadi menjadi doa.
Maka ucapan salamah, ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan, kebaikan itu lebih utama untuk kita ucapkan di saat kita mendapatkan perilaku seperti hanya khotabahumul jahiluna qalu salam. Contohlah ibunya Sudais, Syekh Sudais. Kisah ini sudah sering kita dengar lah. Konon ceritanya Sudais itu waktu kecil nakal, ya, sempat membuat jengkel mamanya. Dimana nggak jengkel ketika mau datang tamu ke rumahnya disiapkanlah hidangan, ya, sudah siap makanan, tamu sudah mulai berdatangan. Si Sudais kecil ini, ya, namanya anak-anak, berperilaku mengacaukan suasana. Makanan yang sudah disiapkan tadi apa? Dihamburkannya. Marah ibu. Ketika marah itu apa yang diucapkan ibunya sudah? Semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Itu ucapan dari seorang ibu ketika mendapatkan perilaku jahil dari anaknya. Ternyata doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita mengenal Syekh Sudais itu menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, ini salah satu aplikasi daripada ayat yang mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, amalan ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina, dan orang-orang yabituna di malam hari mereka sujjadan wa qiyama, melakukan sujud dan juga qiyam, bangun. Maksudnya apa? Melakukan sholat malam. Jadi di antara perilaku ibadur rahman adalah menjaga sholat malam. Ini berat dikerjakan, tapi fadilahnya besar sekali. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis sahih mengatakan, ya, sholat yang paling utama itu sholat 5 waktu. Setelahnya apa? Sholat malam. Jadi di antara sholat sunnah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat malam. Dan ternyata sholat malam itu juga cara Allah mendidik Nabi kita sebelum diangkat jadi Nabi, biar siap mentalnya, biar jiwanya, ruhnya itu siap menerima beban berat. Itu caranya digembleng dulu dengan sholat malam. Apa dalilnya? Surah Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil itu menyampaikan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Nabi. Qumil laila, bangunlah engkau ya Muhammad di waktu malam. Qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila, di setengah malam atau kurang dari setengah malam. Artinya bisa sepertiganya, seperempatnya. Silahkan bangun. Untuk apa? Ya, salah satunya dijelaskan di situ, orang bangun di situ maknanya adalah untuk qiyamul lail, bukan untuk nonton bola. Jadi apa? Qiyamul lail. Nah, di situ disebutkan oleh Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan kepadamu sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, perkataan yang tsaqil, berat. Apa itu? Perintah menjadi seorang nabi, perintah menjadi seorang rasul. Jadi sebelum nabi itu menjadi nabi, menjadi rasul, Allah telah menyiapkan diri nabi dengan amalan apa? Sholat malam. Kenapa sholat malam ini penting? Karena nabi itu punya tugas yang sangat berat
untuk bisa mengemban tugas berat itu, Allah telah siapkan Nabi dengan cara digembleng melalui sholat malam. Maka Nabi ketika mendapatkan beban hidup yang begitu beratnya, mengemban dakwah selama 23 tahun, itu Nabi tetap tegar. Bahkan diintimidasi dengan berbagai macam intimidasi, mulai dari cacian, hinaan, sampai upaya pembunuhan, Nabi tetap tegar. Dibujuk rayu dengan harta wanita tahta, Nabi tidak goyah. Kenapa? Sudah kokoh jiwanya. Jiwanya apa? Kokoh. Caranya tadi melalui ibadah sholat malam. Kita tahu dalam sejarah itu disebutkan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah kehabisan akal di mana menghentikan dakwah Nabi, diutuslah orang yang jago untuk melobi Nabi, melobi paman Nabi juga. Bilang sama pamanmu, bilang sama perponakanmu, jangan lagi berdakwah, jangan lagi menghina Tuhan-Tuhan kami, kata orang-orang kafir Quraisy. Kalau mau nanti ku kasih harta, ku kasih wanita, ku kasih jabatan yang tertinggi. Apa jawaban Nabi? Andaikan matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, tidak akan berhenti berdakwah. Itu salah satu kegigihan siapa? Nabi. Seberat apapun ujian tantangan itu bisa dihadapi oleh Nabi. Salah satu rahasianya ternyata jauh sebelum diangkat jadi Nabi sudah dipersiapkan Allah dengan sholat malam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara amalan ibadur Rahman adalah berusaha menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Sedikit perlu kita jelaskan bagaimana teknisnya terkait dengan sholat malam. Untuk itu kita melihat prakteknya sahabat Nabi. Suatu saat ada seorang sahabat atau beberapa orang sahabat mengadu kepada Nabi, karena antara Abu Bakar dengan Umar itu cara sholatnya berbeda untuk melaksanakan sholat malam. Abu Bakar itu sholat malamnya itu sebelum tidur, sedangkan Umar setelah tidur. Ini yang benar mana ini? Tidur dulu kah atau sholat dulu baru tidur? Nah, lalu ada sahabat ini ngadu kepada Nabi. Apa nih Nabi? Panggil Abu Bakar sama Umar. Ditanya baik-baik sama Nabi, wahai sahabatku Abu Bakar, bagaimana engkau melaksanakan sholat malam? Abu Bakar menjawab, aku nih ya Rasulullah, sholat malamku kukerjakan sebelum tidur. Sebelum apa? Sebelum tidur. Apa jawaban Nabi? Bagus, kamu ini tipologi orang yang khawatir, takut kalau sudah guring kada bangun, daripada lewat mending sholat dulu, tidak apa-apa, silahkan. Jadi yang tipologinya kayak gitu, kalau sudah tidur susah bangun, nah ikuti Abu Bakar. Sebelum tidur laksanakan sholat. Karena yabit itu definisi yabit malam, ya sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Sampai kapan waktunya? Sampai subuh. Itu waktunya. Jadi boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di sepertiga malam. Meskipun memang kata Nabi yang paling utama itu apa? Di sepertiga malam yang terakhir. Karena di situ Allah turun ke langit dunia, mengijabah doa-doa hamba yang bangun tengah malam, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi mereka yang mungkin berat untuk bangun di waktu-waktu seperti itu, enggak masalah, boleh. Boleh. Lalu Umar, kalau kamu kayak Umar, aku nih ya Rasul orangnya mudah bangun, jadi aku nih tidur aja dulu, nanti sholatnya setelah bangun. Bagus kamu hebat, kamu kuat, kamu disiplin, dipuji sama Nabi. Jadi kadang disalahkan.
baik Abu Bakar maupun Umar, semuanya dipuji oleh Nabi. Artinya kata para ulama itu memberikan jawaban kepada kita bahwa sholat malam itu bisa dikerjakan ya sebelum tidur, bisa juga setelah tidur. Tapi kalau tanya mana lebih utama berdasarkan hadis-hadis yang ada, tentu yang di sepertiga malam terakhir itu lebih utama. Tapi kalau kita berat bangun di sepertiga malam, ya di awal, tidak apa-apa, boleh. Boleh. Asal sholat isya dulu baru sholat malam. Jangan sholat malam dulu baru sholat lain. Nah itu nggak boleh. Jadi urutannya isya dulu baru sholat malam. Berapa rakaatnya? Berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi sholat malamnya itu cuma 11 rakaat. Begitu siapa? Aisyah. Sepantauan Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan yang biasa kita sebut, kita laksanakan dengan sholat apa? Tarawih. Hanya beda nama, hakikatnya sama. Itu adalah qiyamul lail, 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Jadi Aisyah juga pernah ditanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Dijelaskan oleh Aisyah, Nabi itu pernah juga sholat malam di awal malam, pernah di tengah malam, pernah juga di akhir malam. Tapi yang jelas kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat jangan ditanya lamanya. Jangan ditanya berapa lamanya. Lama sekali. Terus kita gimana Ustaz? Ya semampunya. Semampunya. Kalau buat sholat lama silakan. Kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau sholat malamnya berjamaah, lihat makmumnya. Mentang-mentang imamnya hafiz 30 juz, 1 rakaat 1 juz, jamaahnya kabur semua. Kenapa? Kelawasan ya. Jadi kalau Nabi itu berikan isyarat kalau sholat itu sendirian, ya silakan Anda berlama-lama, bagus, perpanjang sujudnya, bacaannya silakan. Jadi ketika sholat itu berjamaah, lihat situasi jamaah. Lihat situasi jamaah. Bila tua-tua kada sanggup berdiri lama, ya jangan lama-lama. Jangan pula cepat-cepat, sakit pinggang nanti kan. Nah, jadi sederhana, lihat di kondisi. Itu tuntunannya diajarkan terkait dengan bagaimana sholat yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian amalan berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Amalan seorang hamba Allah berikutnya adalah dia tidak lupa berdoa kepada Allah dua hal. Ya, berdasarkan ayat ini ada dua hal yang dia inginkan dari Allah. Pertama, wasrif 'anna 'adzaba jahannam, hindarkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Siksa neraka jahanam itu sifatnya siksa yang tidak ada akhirnya. Ya, siksa yang tidak ada akhirnya. Makanya di ayat berikutnya dikatakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama, yaitu sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi dua hal yang dimintakan. Pertama, dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Yang kedua, kalaupun terpaksa nanti kita masuk neraka, jangan jadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Karena memang di dalam kehidupan akhirat nanti ada penghuni neraka yang selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya gak akan pernah ampih dari neraka itu.
selamanya. Karena berapihan dia disiksa di dalam neraka. Tapi nanti juga ada gambaran orang di mana dia masuk neraka, tapi di kemudian hari dia dipindahkan ke dalam surga. Nah, kita minta itu yang dua-duanya tadi. Kalau bisa yang pertama tadi, wasrif anna jahannam, jauhkan sejauh-jauhnya dari siksa api neraka. Kalaupun nanti kita, karena ketika ditimbang berat amal buruknya, otomatis kan tempatnya di neraka, maka kita minta kepada Allah biar tidak selamanya di situ, segera dipindahkan ke dalam surga. Jadi di dalam kehidupan akhirat itu nanti ada namanya yaumul mizan, hari di mana amal keburukan, amal kebaikan itu ditimbang oleh Allah. Jika berat amal kebaikannya, fa'amma man thaqalat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan, yaitu di dalam surga. Wa amma man khaffat, tapi jika ringan, ya, maka artinya lebih berat keburukannya, maka tempatnya di mana? Di neraka. Fa ummuhu hawiyah, dia berada di kehidupan neraka. Tapi di dalam surah Al-A'raf itu juga dijelaskan oleh Allah, nanti di kehidupan akhirat itu ada orang yang ditimbang amalnya antara kebaikan dan keburukannya sama. Ini maksudnya apa ini? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ini disebut dengan ashabul a'raf. Dia berada di tengah-tengah, nggak masuk surga, nggak masuk juga neraka, di tengah-tengah. Ketika dia melihat ke kanan, dia sedih. Ketika melihat ke kiri, dia senang. Kenapa sedih ketika melihat ke kanan? Kenapa aku nggak masuk surga? Kok cuma di luarnya saja? Tapi dia bergembira ketika melihat ke kiri, karena sebelah kirinya itu adalah neraka. Untung pada masuk sana. Alhamdulillah. Tapi dia di tengah situ, sampai nanti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang ini ada dipilih oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Itu nasib orang yang apa? Amal baiknya dan amal buruknya sama. Jadi meskipun berat sedikit aja kebaikan itu di surga, berat sedikit aja keburukannya di neraka. Nah, berat tidaknya itu yang menentukan berapa lama dan tidak. Semakin berat dia keburukannya, semakin lama dia berdiam diri di neraka. Jika sudah bersih, barulah nanti akan dipindahkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman itu senantiasa menyelipkan di dalam doanya agar dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Dan itulah yang diajarkan Nabi. Makanya di antara doa yang senantiasa dibaca Nabi dalam sholatnya sebelum salam adalah minta perlindungan dari 5 hal. Salah satunya yang pertama adalah dijauhkan dari neraka jahanam. Mudah-mudahan sudah dihafal doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 5 hal ini yang dipraktekkan Nabi setiap dalam sholat. Nabi menyelipkan doa ini sebelum salam, dan itulah kita lakukan selama ini. Sebelum salam kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi di kubur itu sudah ada azab. Kita minta sama Allah dijauhkan dari azab kubur. Kalau kita baca penjelasan para ulama, azab kubur itu wujudnya seperti apa? Di antaranya dijelaskan dalam hadis sahih,
Setiap pagi dan petang, kalau dia orang baik itu ditunjukkan surga. Ya, trailernya sudah muncul, dia dilihat, senang dia lihat, itulah tempatku nanti, gembira dia. Karena ngerti apa? Tempatnya nanti setelah dibangkitkan dalam kematiannya itu akan ke sana arahnya. Sedangkan orang-orang yang buruk, banyak dosanya, banyak kejahatannya, tidak bertaat kepada Allah dan Rasulnya, setiap pagi dan sore itu ditunjukkan gambaran neraka. Dan itu adalah siksaan baginya. Belum masuk aja sudah terasa tersiksa. Kok bisa? Seperti halnya kalau kita mimpi itu, mimpi dikejar anjing, bangun-bangun capek gitu. Padahal anjingnya nggak ada, kita pun tetap jalan-jalan. Tapi karena pikiran kita itu seolah-olah dikejar anjing, capeknya lebih. Pernah mengalami seperti itu? Itu gambarannya. Jadi diperlihatkan orang, ya, oleh orang-orang itu surga dan neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk. Sedikit lagi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang terakhir, bahwa di antara ibadur rahman itu proporsional dalam membelanjakan harta. Tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit dalam membelanjakan harta. Walladzina, dan orang-orang idza anfaqu, ketika dia infak di jalan Allah, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, tidak juga terlalu pelit, sedang-sedang. Sehingga mukmin yang baik, muslim yang baik itu bijak dalam mengelola hartanya. Ada pos jasad infak, ada pos jasad keluarga, ada pos jasad anak, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai diinfakkan semua lalu keluarganya berantakan. Salah juga ya. Yang benar di mana? Tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawama. Di antara itu tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Tengah-tengah. Itu cara membelanjakan harta ibadur rahman. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat waktu sudah masuk azan Isya. Mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi ibadur rahman, ya, menjadi hamba Allah yang insyaallah akan dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.